Nyodak haya tetat orangnya paduk thon sakai haya tu. Tegah tetat orangnya paduk thon sakai tegah. Urung-urung yang tegah awai orangnya hauka. Kami mati nunggu. Urung-urung yang haya jamun orangnya hauka. Kami mati nunggu. Urung-urung yang kaya jamun orangnya hauka. Mantu kami mati nunggu. Maka yang kalian kenang pengun urawai ngan teganya, ngan kayanya, ngan hebatnya, baik kenang pengun katanya kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah duhur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin, sambungan daripada pembahasan kita Selasa yang lalu kaitan dengan bersungguh-sungguh dalam ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya beliau itu berkata, An-nasu salah satu asnafid. Manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, kata beliau, rajulun yashghiluhu mu'aduhu an ma'asyihi. Manusia yang menyibukkan dirinya oleh akhiratnya daripada dunianya. Artinya orang yang senantiasa sibuk dengan mempersiapkan bekal untuk akhirat, tidak pernah terpengaruh dengan kehidupan dunia. Yang kedua, kata beliau, rajulun yashghiluhu ma'ashuhu an mu'adihi. Manusia yang menyibukkan dirinya oleh dunianya daripada akhiratnya. Mereka itu sibuk dengan berbagai macam perkara dunia, bahkan melupakan akhirat, tidak pernah berbuat untuk bekal akhirat. Yang ketiga, kata beliau, rajulun musyghilun bihima jami'ah. Manusia yang disibukkan dengan keduanya secara bersamaan. Dunia pun mereka sibuk, dengan akhirat pun mereka sibuk. Artinya kedua-duanya. Beliau itu menyibukkan diri untuk mencapai dunia sekaligus untuk mencapai akhirat. Fal awwalu darajatul faidhinal abidin. Yang pertama adalah derajat orang-orang yang beruntung. Derajat orang-orang ahli abid yang mengutamakan akhirat, melupakan 100% dunia. Wasani, kelompok yang kedua, darajatul halikin, yaitu kelompok orang-orang yang pasti binasa, yang mengutamakan dunia, lupa kepada akhirat. Kelompok yang ketiga, kata beliau, darajatul mukhatirin, yaitu kelompok yang memiliki kedudukan resiko, untung-untungan.
Karena dunia pun getiup, akhirat pun getiup, santun. Jumot tiup dunia dengan tiup akhirat sama. Yang urung modelnya untung-untungan. Bisa-bisa saja neraka dan bisa-bisa saja surga. Tapi orang yang 100% mengejar akhirat, melupakan dunia, yang pasti 100% adalah surga. Itu derajat-derajat orang yang faizin. Karena orang yang mengejar akhirat semata-mata tanpa peduli kepada dunia, pasti orang tersebut akan selalu memelihara, berusaha memelihara dirinya daripada kesalahan. Sedangkan orang yang mengejar dunia biasanya kurang sadar dalam memelihara dirinya daripada kesalahan. Kurang sadar. Bukan tidak menyadari, kurang sadar. Karena tulul amali, panjang angan-angan, besar keinginan, besar hayalan, akan mencampakkan seseorang itu kepada keburukan. Itu pasti. Karena orang yang memiliki angan-angan yang tinggi, bila jalan halal tidak bisa dia capai, maka jalan haram pun akan dia tempuh. Yang penting tujuan betul. Ya ini bahaya. Maka urang udip yang prioritas udip ganyan ke dunia yang 100% dalam tanah. Menjadikan kantaho ke akhirat pitaan, ke dunia pitaan, yang untung-untungan. 50-50. Ke syurga 50, ke neraka 50. Untung-untungan. Kemudian wa dzukira an Hatim Adz-Dzahidi annahu qala, diceritakan daripada Hatim Adz-Dzahid bahwa sungguhnya berkata ia, waqila, dan ditanyakan orang, alama iyunbat amaluka, atas dasar apa teguhlah amal engkau. Menyebahasa getanya, pakondron cukup taat ilai, hana menepurmun pi ke dunia. Pakai bancara apa dasar ilai mampu drone taat model yang laganya. Hana menutumi kepi, sehingga puas pajuk, lutha puas tapajuk, mendengar tanya. Pakai bancara ilai supaya kamu nyak laganya. Apa jawab Hatim? Jawab beliau, qala alayya arba'un. Yang menjadi pokok di atasku ada 4 perkara. 4 perkara inilah yang menyebabkan diriku itu teguh senantiasa di dalam amal yang saleh. Senantiasa aku berubudiyah kepada Allah. Cuma 4 modal pokok. Yang pertama kata beliau, anni alimtu innali rizqan la yujawiduni ila ghairi kama la yujawidu rizqu ahadin ilayya. Modal utama yang menyebabkan diriku itu teguh dalam beribadah, tidak pernah tergoyah ke masalah rezeki dan sebagainya, karena yang pertama, sesungguhnya aku yakin bahwa sungguh rezeki itu telah ditentukan oleh Allah untukku. Dan rezeki itu tidak akan pernah melampaui diriku sehingga Allah berikan kepada orang lain. Tidak. Bandingannya sebagaimana tidak akan pernah melampaui rezeki seseorang kemudian sampai kepadaku.
Itu yang pertama. Saya sangat yakin selama saya hidup di dunia, Allah memberikan hak rezeki kepada saya. Apa yang saya butuhkan, tentu Allah akan memberikan kepada saya. Karena itu memang hak saya. Apapun yang telah Allah tetapkan sebagai hak saya, tidak akan berpindah kepada tangan orang. Sebagaimana hak orang tidak akan berpindah kepada tangan saya. Itu modal utama yang menyebabkan saya teguh dalam beribadah kepada Allah, tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah terpikirkan untuk menghasilkan sesuatu apapun di dunia. Karena apapun yang telah ditentukan oleh Allah, itulah hak saya. Seyakin apapun saya berusaha, tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Memang demikian. Jumat tu tata usaha uro malam peras keringat banting tulang tetap dumnan hantamah tu. Bea tata usaha dumnan si merempak. Berata usaha han lebih kurang tak usaha han kurang dulu. Si dumnan. Mana yang dia ketinggai sembahyang pun sebab. Yang dia ketinggai puasa pun alasan. Maka yang meneguhkan diri saya yang pertama itulah. Hak saya tidak akan berpindah kepada tangan orang. Hak orang pun tidak akan berpindah kepada tangan saya. Allah telah menetapkan hak saya. Yang kedua kata beliau. Alimtu anna alayya fardan. Aku ketahui sesungguhnya wajib di atasku beberapa fardu. La yu'addi ghairi. Yang tidak dapat ditunaikan oleh orang lain. Fa'ana masyghulun bih. Makanya ana diriku senantiasa menyibukkan diri dengannya fardu. Yang kedua, saya sangat yakin bahwa apapun yang telah diwajibkan oleh Allah kepada diri saya tidak akan pernah mampu melepaskan diri daripada kewajiban tersebut. Dan tidak ada orang lain yang mampu membantu saya daripada kewajiban tersebut. Artinya, apakah dengan dikerjakan oleh orang lain saya akan terlepas dan terbebas daripada kewajiban itu? Tidak. Makanya non pesibuk doa dengan kewajiban tersebut. Kadang yang kewajiban non laudep. Saya sibukkan diri dengan salat, dengan puasa, dengan zakat dan sebagainya. Karena itu kewajiban. Dan kewajiban itu tidak bisa ditunaikan oleh orang lain. Artinya tidak ada keringanan. Tetap Allah akan menuntut saya. Kenapa saya tidak melakukannya? Yang ketiga kata beliau. Yang menyebabkan beliau itu teguh di dalam beribadah kepada Allah. Alimtu anna rabbi yarani kulla waqtin fasta'i minhu. Saya meyakini sesungguhnya Tuhanku itu senantiasa melihat diriku dalam setiap waktu. Makanya aku merasa malu kepadanya. Allah Maha mengawasi. Allah Maha melihat. Saya tidak dapat bersembunyi daripadanya. Setiap ucapan yang saya keluarkan, Allah mendengar. Setiap perbuatan yang saya lakukan, Allah Maha melihat. Makanya saya malu kepada Allah. Malu ketika meninggalkan kewajiban, malu ketika melakukan kemaksiatan, karena Allah Maha melihat. Yakin. Lagi katanya ada tua tu. Bahkan katanya jatuh dalam maksiat segagaknya ketua sang-sang Allah segagak handakan rabun tentang. Makanya behel katanya. Yang keempat kata beliau, alimtu annali ajalan yubadiruni fa ana ubadiruhu. Aku sangat yakin sesungguhnya milik bagiku itu ajal yang akan mendatangi secara cepat diriku. Maka bermula aku senantiasa lebih cepat daripada ajalku. Ubadirah. Saya yakin Allah telah menetapkan batasan hidupku, kata beliau. Dan ajal itu datang, Allah tidak akan pernah memberitahu kepada kita. Datang dia itu secara cepat. Artinya, ada yang kematian tanpa sakit, tanpa sebab apapun.
Nah. Secara lahir hana sebab tu. Maka hana tertujuan panjang kita mati. Makanya kata Syekh Hatib, senantiasa kematian itu mengintip kehidupanku. Ajal itu datangnya sangat cepat. Tapi senantiasa saya lebih cepat daripada ajal tersebut. Apa maksudnya lebih cepat daripada ajal tersebut? Kata Syekh Ibrahim, al-mubadiratu ilal ajali al-isti'adatu bil a'mali salihati wal i'tina'u amma nahiyallah wa tadarru'u ilallahi ta'ala likay yasbutahu ala dhalika wa yaj'ala khatimatahu fi khairin. Makna beliau itu lebih cepat daripada ajal, yaitu mubadarah. Makna mubadarah artinya mendahului ia kepada ajal itu adalah isti'dad, mempersiapkan bekal dengan berbagai macam amal yang saleh dan menjauhi daripada ma yang dilarang Allah dan berharap kepada Allah supaya bahwa tetap ia di atas demikian dan menjadikan ianya Allah akan penutup hidupnya dalam kebaikan. Itulah makna ubadirah. Artinya saya mendahului ajalku, artinya sebelum ajalku tiba, saya telah mempersiapkan berbagai macam bekal untuk menghadapi ajal tersebut, yaitu amal yang saleh. Saya senantiasa menjauhi berbagai macam apa yang dilarang Allah dan berharap kepada Allah. Berharap, memohon agar Allah senantiasa menempatkan saya dalam melakukan amal yang saleh dan mengakhiri hidup saya dalam husnul khatimah. Itu maksud dengan ubadirah. Sangat cepat ajal itu mendatangi saya. Tapi saya lebih cepat daripada datangnya ajal saya. Artinya saya lebih cepat mempersiapkan bekal untuk menghadapi datangnya ajal. Mahan rugo tunggu. Rugo tatat. Nyodak haya tatat orangnya paduk thun sagai haya tunggu. Tegah tatat orangnya paduk thun sagai tegah. Urung-urung yang tegah awai orangnya hauka. Kami mati tunggu. Urung-urung yang haya jamun orangnya hauka. Kami mati tunggu. Urung-urung yang kaya jamun orangnya hauka. Mantu kami mati tunggu. Maka yang kalian kenang pengun urawai ngan teganya, ngan kayanya, ngan hebatnya, baik kenang pengun katanya kali kedua. Karena tujuan udep singkat si atat tu. Maka baik sampai kenang pengun katanya kali kedua. Banyak pelajaran yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga baik kenang pengun le.